P3H dari unsur penyuluh agama Islam ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai jumpa pada acara dan dulu. Kita ya, update. Saya nggak tahu untuk Kota Bandar Lampung ya, karena di update kemarin itu 8. ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا SOSI, tempat tanggal lahir Kota Agung 20 Mei 1986, Jabatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS, Unit Kerja KUA Kecamatan Kedaton, Pendidikan S1 Fakultas Dakwah YAIN Raden Intan Lampung, nomor HP 0812 7810 1056. Baik, beliau pada pagi hari ini akan sedikit menyampaikan materi ya, tepatnya pemberian motivasi ya, mungkin penyampaian pengalaman ya, bagaimana sih cara-cara pendampingan proses produk halal ini ya, kiat-kiatnya seperti apa. Nanti tadi sudah disampaikan bahwa memang ini beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Bunda Rosa selaku moderator, dan yang saya hormati semua peserta pelatihan peningkatan pendalaman pendamping proses produk halal atau P3H Kemenang Kota Bandar Lampung. Ini sebenarnya semuanya sudah senior-senior. Mohon izin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik dohir maupun batin, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di aula Kemenang Kota Bandar Lampung ini, yakni dalam rangka pelatihan pendalaman pendamping proses produk halal atau P3H Kemenang Kota Bandar Lampung. Omsetnya berapa? Kalau dia omsetnya di bawah 500 juta, artinya dia bisa ikut daftar sertifikat halal gratis atau self declare, sertifikat halal gratis. Tapi ketika dia omsetnya di atas 500 juta, dia masuk yang reguler atau prabayar. Jadi dia tidak masuk yang gratis. Itu kunci ketika kita berada di lapangan yang harus kita ingat, omsetnya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat produknya apa? Kalau produknya sesuai yang ada di dalam sini, artinya dia masuk ke sertifikat halal gratis. Kalau tidak sesuai berarti dia reguler. Caranya, olahan daging dan catering, rumah makan itu secara otomatis pasti tidak. Bagaimana cara membuat MIB? Nah, Bapak Ibu di sini semua, saya yakin pasti sudah bisa semua sebetulnya gitu, karena berhubung ini adalah amanah, jadi insya Allah di sini nanti kita belajar secara bersama-sama ya, Bapak Ibu. Intinya gini, tadi sudah disebut ya, nggak perlu perkenalan berarti. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kita selaku pendamping proses produk halal itu yang menjadi pedoman kita itu adalah peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 22 tahun 2023. Jadi yang menjadi pedoman
kita sebagai pendamping itu adalah salah satunya itu. Bisa ini mungkin Mbak. Jadi ini pedoman kita, bekal. Ini berbagi pengalaman ya Bu. Jadi ini adalah bekal saya juga ketika saya ada di lapangan. Karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan lupa. Jadi saya kemana-mana bawa ini. Di sini ada semua peraturan juknis ada di sini. Itu termasuk produk, jenis produk yang bisa kita daftarkan sertifikat halal juga ada di sini, dan KBLI-nya juga ada di sini. Semuanya ada di sini. Termasuk kalau peraturan Kepala Badan nomor 22 tahun 2023 ini, itu dia ada perbedaan sedikit daripada peraturan Kepala Badan nomor 33. Perbedaan di sini, ini dia kalau kedai bisa, kedai asalkan maksimal 10 produk. Jadi ada semua di dalam sini Bapak Ibu. Saya juga sebetulnya tidak hafal, masih perlu membuka ketika ada di lapangan. Jadi selain daripada perbedaannya itu, dia ada KBLI-nya. Scroll Mbak ke bawah bisa. KBLI produk ada. Terus dia ada KBLI-nya. Jadi misalnya susu dan analoginya. Nah, jadi ini makanan susu, ini KBLI-nya. Nah, jadi dia perbedaannya ada KBLI-nya. Jadi mempermudah kita untuk mendaftarkan pelaku usaha itu sertifikat halal. Jadi kita lihat dia masuk kemana kata KBLI-nya. Nah, kayak lemak minyak itu ada KBLI-nya. Tuh. Tapi kalau yang peraturan Kepala Badan nomor 33 itu tidak ada. Dia hanya jenis produk. Bedanya itu Bapak Ibu. Jenis produk yang bisa didaftarkan halal itu peraturan Kepala Badan nomor 33, tapi yang lebih lengkap ini yang nomor 22 ini. Jadi semua ada di situ. Nanti bisa Bapak Ibu print, dijilid seperti punya saya. Jadi saya begini, kalau ke lapangan saya bawa ini, dijilid seperti ini, atau nanti minta filenya sama Mbak Risa nanti ya, bisa. Jadi itu, ini modal kita sebagai pendamping, pedoman kita sebagai pendamping. Mungkin Bapak Ibu udah nggak asing sebetulnya, ini ada, pasti sering di-share oleh satgas-satgas halal, gitu. Jadi ini pertama, modal pertama kita, bahan kita lah Bapak Ibu, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, ketika ini lagi-lagi berbagi pengalaman ya Bapak Ibu, bukan berarti saya mengajarkan atau saya adalah bertujuan untuk mencapai yang 1 juta sertifikat halal untuk pelaku usaha. Jadi tujuan kita itu mengadakan pelatihan ini adalah kita mempunyai PR sama-sama bagaimana caranya untuk memenuhi kuota yang 1 juta pelaku usaha. Nah, kita Kemenak ini ada berapa? 20 aja per pendamping itu insya Allah terpenuhi. Jadi kita sama-sama punya PR ya Bu, Pak, termasuk saya setelah selesai acara ini gitu. Jadi mungkin kita langsung praktek aja, karena saya kalau banyak ngomong juga saya bingung juga apa yang mau diomongin, karena emang banyak praktek. Nah, Pak, Bu, mau tidak saya kasih trik ketika input ini bikin ngerut nggak Bu Jidat? Bikin pusing nggak? Bikin jenuh nggak? Mau tidak saya kasih trik biar kita happy, seru, dan dapat pelaku usaha banyak? Mau? Mau apa mau banget? Serius? Yuk kita berdiri dulu ya, biar kita happy ketika input atau owner. Yang kedua, foto KTP penyelia halal. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab dari tingkat kehalalan produk tersebut. Jadi dia dunia akhirat. Sehingga orang non-muslim pun boleh mengajukan produknya untuk didaftarkan sertifikat halal, asalkan penyelia halalnya itu beragama Islam. Siapapun boleh asalkan beragama Islam itu penyelia. Kemudian kita minta NID
ID, nomor induk berusaha. Setelah itu kita minta email yang aktif, nomor WA yang aktif, kemudian cuek, apalagi di awal-awal dulu sangat cuek banget. Jadi kita nih ujung-ujungnya jadi kayak sales. Nah, ya benar. Jadi kayak sales, jadi kayak pengemis, kayak kita yang butuh. Sebetulnya nanti di tahun 2024 mereka yang butuh kita. Gitu. Jadi intinya kita harus tanamkan dalam diri kita mau. Pokoknya kalau kita mau, kuncinya mau, pasti bisa. Kita pertama jelaskan, kalau dia masih cuek, besok kita follow up lagi, kita jelaskan. Atau kita kasih yang peraturan kepala badan, atau video-video kepala BPJBH penjelasan terkait sertifikat halal nanti di tahun 2024 tuh ada sanksi, ada denda, bahkan disuruh bayar gitu. Kita sebagai pendamping itu intinya jangan down. Pokoknya tetap percaya diri, itu aja kuncinya. Dan kita tanamkan dalam diri kita. Tadi buku ini. Nah, bagaimana mengatasi sikap-sikap pelaku usaha itu supaya kita bisa tetap semangat gitu, nggak putus asa gitu. Hanya harus semangat.